Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 42 sampai 43, soal yang nomor 2, poin A, B, C, dan D. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan tabel berikut. Jenis truk, kemudian kapasitas angkut dalam satuan kilogram. Jadi ini ada truk tronton wing box, kapasitas angkutnya 1,8 kali 10 pangkat 4, tronton 1,5 kali 10 pangkat 4, fuso berat 8 kali 10 pangkat 3, fuso ringan 5 kali 10 pangkat 3, double ankle 2 kali 10 pangkat 3, ankle box 2,2 kali 10 pangkat 3, pickup 8 kali 10 pangkat 2, fan 7,2 kali 10 pangkat 2. Perintahnya ada di halaman 43. Ini dia, tabel pada halaman sebelumnya menunjukkan jenis truk dan kapasitas angkutnya. Yang A, tumpukan pasir memiliki berat sekitar 6 kali 10 pangkat 4 kg. Jika semua jenis truk mampu mengangkut penuh, tentukan jenis truk apa yang digunakan untuk mengangkut pasir agar tidak ada pasir yang tersisa. Baik, cara menentukan jenis truk apa yang bisa mengangkut pasir sekian banyak ini agar tidak ada pasir yang tersisa, ya harus kita hitung satu persatu. Caranya, berat pasirnya ini dibagi dengan kapasitas tiap-tiap truk. Jadi kita mulai dari truk yang pertama, yaitu tronton wing box. Di situ 6,10 pangkat 4 kg-nya dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat 4. Kamu sambil lihat bukumu sendiri ya, Dek ya. Kak Sari langsung aja tunjukin hitungannya. Kayak gini. Untuk tronton wing box dulu. Nah, sama dengan ini ya, berat pasirnya dibagi dengan kapasitas truknya. Dengan kapasitas truknya, berarti kapasitas tronton wing box sama dengan berat pasirnya yaitu 6 kali 10 pangkat 4 kg dibagi dengan kapasitas tronton wing box adalah 1,8 kali 10 pangkat 4. Nah, ini nanti kita lihat bersisa atau tidak ya. Caranya gini, Dek. Ini ada 10 pangkat 4, bawah juga ada 10 pangkat 4, jadi boleh dicoret aja. Tersisa 6/1,8. 6/1,8 itu maksudnya adalah 6 dibagi 1,8. Kita hitung di tempat terpisah aja. Di sini ya, 6 dibagi 1,8. Nah, di sini Kak Sari menggunakan tanda bagi titik 2 untuk memudahkan menghitung. Sama dengan 6 dibagi, nih 1,8-nya kita jadikan pecahan. Bentuk pecahan dari 1,8 adalah 18/10, kayak gitu. Kemudian ini tanda baginya kita rubah menjadi tanda kali, 6 kali. Syaratnya 18/10-nya jadi 10/18 gitu. Untuk berikutnya ini menjadi 6 kali 10 kemudian dibagi 18. Atau kalau mau dicoret dulu yang di sini boleh. Bacanya gini, 18 bagi 6 adalah 3. 3-nya diletakkan di angka yang besar ya, sehingga menjadi 10/3. 10/3 itu maksudnya 10 dibagi 3. Kira-kira nanti ada sisanya enggak? Pasti ada ya. 10 dibagi 3 itu adalah 3, terus masih ada sisa 1. Jadi untuk tronton wing box ini nanti bersisa deh pasirnya. Kita pindahkan ke sini dulu ya, sama dengan 3 sisa 1. Artinya ini apa? Artinya tronton wing box ini kalau mengangkut berat pasir 6 kali 10 pangkat 4 kg tadi menggunakan kapasitas angkutnya, maka nanti akan ada pasir yang tersisa. Ditandai dengan ini, hasil baginya itu menunjukkan sisa. Jadi jangan kita pilih ya tronton wing box-nya. Kan kita ditanya jenis truk apa saja nanti yang tidak bersisa. Berarti jangan dijawab untuk tronton wing box. Oke, ini tidak kita pilih. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk jenis truk yang kedua, yaitu tronton. Untuk jenis truk tronton, caranya sama ya, berat pasir dibagi dengan kapasitas truknya.
Oke, berarti sama dengan berat pasirnya tetap 6 kali 10 pangkat 4 per kapasitasnya untuk kapasitas tronton adalah 1,5 kali 10 pangkat 4. Mulai kita hitung. Ini 10 pangkat 4, ini juga 10 pangkat 4, coret aja. Berarti tersisa 6 per 1,5. Seperti tadi, 6 per 1,5 kita hitung di tempat terpisah ya, sebelah sini ya. 6 per 1,5 itu boleh ditulis 6 bagi 1,5. Menghitungnya menjadi 6 bagi 15 per 10. Untuk memudahkannya, kita rubah menjadi perkalian. 6 kali 10 per 15. Harus dibalik ya, 15 per 10 menjadi 10 per 15. Terus dihitung. Hitungnya gini, 6 kali 10 terus dibagi 15. 6 kali 10 kan 60 ya, terus per 15. Berapa 60 per 15? Ya seperti 60 dibagi 15, yaitu 4. Ada sisa nggak? Nggak ada sisa. Oke, kita pindahkan dulu di sini. Sama dengan 4. Karena tidak bersisa, maka truk tronton ya, ini kita pilih untuk sebagai jawaban kita. Kan tadi yang ditanya, tentukan jenis truk apa yang digunakan untuk mengangkut pasir tersebut agar tidak ada sisa pasirnya. Berarti kita pilih truk tronton. Apakah nanti ada truk yang lain? Bisa jadi, maka harus kita cek satu persatu. Yang jelas tronton kita pilih. Gini, lanjut. Setelah tronton, apalagi truk berikutnya? Fuso berat, kita hitung juga. Sekarang untuk fuso berat ya. Cara menghitungnya sama. Sama dengan berat pasir dibagi dengan kapasitas truk ini. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 kg dibagi kapasitas fuso berat adalah 8 kali 10 pangkat 3. Nah, mulai kita hitung-hitung. Ini cara ngitungnya boleh kayak gini deh. 6 per 8-nya kita tulis tersendiri, terus dikali 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 3 itu kan dibagi. Kalau dibagi itu pangkatnya boleh langsung dikurang. Nulisnya kayak gini. 10 pangkat 4 kurangi 3. Dari sini 4 kurangi 3. Sama dengan, oke, ini 6 per 8-nya tetap dulu aja, dikali 10 di pangkat 4 kurangi 3 jadi 10 pangkat berapa? 10 pangkat 1. Kan 4 pangkat 3 adalah, 4 kurangi 3 adalah 1. Nah, kalau pangkat 1 itu nggak usah ditulis aja, jadi 10 gitu aja. Terus ini ngitungnya gimana? Langsung aja, 6 kali 10 dulu, yaitu 60, baru per 8. Atau 60 dibagi 8. Nah, kita hitung apakah 60 dibagi 8 ini nanti bersisa atau tidak. Itu dia ya yang menentukan jawabannya. Kita hitungnya di tempat terpisah sini ya. 60 dibagi 8. 8 dikali berapa yang paling mendekati 60? Tentu saja 8 dikali 7 ya. Karena 8 kali 7 itu 56. Dikurangi 60 dikurangi 56 adalah 4. Nah, sekarang 4 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti inilah sisa. Dengan kata lain, 60 per 8 itu dapat 7, sisa 4. Artinya apa? Artinya ini nanti truk fuso berat ini mengangkut pasir tersebut pasti ada sisanya. Jadi yang di sini jangan dipilih. Gitu maksudnya. Lagi, hitung lagi untuk jenis truk berikutnya, yaitu fuso ringan. Fuso ringan. Cara menghitungnya sama, berat pasir dibagi dengan kapasitas truk ini. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 per fuso ringan yaitu 5 kali 10 pangkat 3. Kita hitung ya. Sama, ini 6 per 5-nya tulis dulu, dikali 10 pangkatnya ini 4, dikurangi dengan 3.
sama dengan 6/5 kali berapa? Kan 4 kurangi 3 itu 1 ya, berarti 10 pangkat 1. Nggak usah ditulis kalau pangkat 1, biarin aja 10 gitu. Sama dengan, ini langsung 6 kali 10 adalah 60/5. Nah, 60/5 itu ya 60 bagi 5. 60 bagi 5 nanti ada sisanya nggak ada. Ini pas, hasilnya adalah 12. Jadi 12 pas. Dengan kata lain, fuso ringan kita pilih ya, karena dia mampu mengangkut berat pasir tersebut tanpa ada sisa pasirnya. Nih, buktinya dia 12 kali angkut langsung habis, pas banget gitu. Kita pilih ya, fuso ringan. Oke, lanjut. Sekarang double ankle. Untuk double ankle, apakah nanti bersisa atau tidak? Langsung saja kita cek. Double ankle, cara menghitungnya sama, berat pasirnya dibagi dengan kapasitas truk ini. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 per double ankle itu kapasitasnya 2 kali 10 pangkat 3. Cek di buku kalian masing-masing ya. Nah gini, ngitungnya sama dengan 6/2 dikali 10-nya pangkat 4 dikurangi 3. Sama dengan 6/2-nya tetap dulu aja dikali 10 pangkat 4 kurangi 3. 4 kurangi 3 itu 1 ya, berarti 10 gitu aja nulisnya. Nah ini ngitungnya gampang, boleh kayak gini. 6/2 itu kan artinya 6 bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3, terus dikali 10. Nah 3 dikali 10 berapa? 30. Ada sisa-sisanya gitu nggak? Nggak ada ya, berarti ini juga kita pilih. Double ankle. Nih, sudah ada 3 truk yang kita pilih ya. Sekarang lanjut untuk ngecek ankle box, kira-kira bersisa atau tidak. Oke, untuk ankle box. Ankle box kita hitung juga berat pasirnya dibagi dengan kapasitas truk ini. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 kg dibagi ankle box itu kapasitasnya adalah 2,2 kali 10 pangkat 3 deh. Sama dengan ini 6-nya boleh per 2,2 dulu, terus dikali 10-nya ini pangkat 4 dikurangi 3. Sama dengan 6/2,2 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat 1 ya, karena 4 kurangi 3 kan 1. Nulisnya gitu. Sama dengan, ini caranya kayak gini, 6 kali 10 dulu. 6 kali 10 adalah 60, terus per 2,2. Nah, apakah ini nanti bersisa? Pasti bersisa ya. Kalau 60/2 saja itu pas. Ya, 60 dibagi 2 itu pas. Nah, berarti kalau 60 dibagi 2,2 pasti nanti ada sisanya. Dan memang bersisa. Coba kita hitung bareng-bareng di sini ya. Anggap ini kertas buramnya. 60 dibagi 2,2 itu gini. Oke. Sama dengan 60 dibagi 2,2-nya kita jadikan pecahan biasa, yaitu 22/10. Kemudian kita rubah menjadi perkalian ya, 60 kali 10/22. Nah, sekarang ini sama dengan 60-nya dikali 10, yaitu 600/22. 600/22 ini boleh langsung dihitung, atau kalau mau disederhanakan dulu bisa. Caranya ini sama-sama dibagi 2 ya. 600 dibagi 2 adalah 300, per 22 bagi 2 adalah 11. Nah, ini aja yang kita hitung. 300 dibagi 11. Di sebelah sini ya. 300 dibagi 11 pasti nanti bersisa. Coba 30 aja dibagi 11, yang paling mendekati itu adalah 2, karena 11 kali 2 adalah 22. Dikurang 30 dikurangi 22 adalah 8. Nah sekarang nolnya ini turun. 80 dibagi 11 yang mendekati adalah 7 ya, karena 11 kali 7 itu 77. Dikurangi 80 dikurangi 77 itu adalah 3. Nah gini ya. Sekarang 3 dibagi 11 bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah berarti ini betul ya, bersisa. Intinya 300 dibagi 11 itu dapat 27, sisa 3.
Dan 60 per 2,2 itu juga gitu ya, 27 sisa 3. Karena dia bersisa, jadi dipilih nggak angle box ini? Nggak usah dipilih ya. Nggak usah kita pilih jadi jawaban. Di skip aja. Nah, sekarang kita lihat untuk jenis truk berikutnya, yaitu pickup. Cara hitungnya sama. Karena cara hitungnya sama, sebenarnya kamu boleh nyoba ngitung sendiri dulu deh. Ya, jadi videonya Kak Sari ini di pause dulu aja gitu. Terus kamu hitung sendiri. Nanti kalau udah selesai, di play lagi, cocokin dengan jawaban versi Kak Sari. Kalau jawaban kamu sudah benar, ya berarti benar, udah bisa kamu. Tapi kalau jawabannya berbeda, coba nanti letak kesalahannya di mana bisa diperbaiki. Ya, kita hitung untuk pickup. Berat pasirnya tetap 6 kali 10 pangkat 4 per kapasitas pickupnya adalah 8 kali 10 pangkat 2. Ini pokoknya sesuai yang ada di tabel halaman 42 tadi. Nah, ini sama dengan 6 per 8-nya kita tulis sendiri, dikali 10-nya, ini pangkat 4, kalau dibagi dengan 10 pangkat 2 itu langsung 4 kurangi 2. Kayak gitu ya. Sama dengan 6 per 8 kali 10 pangkat berapa? 4 kurangi 2 adalah 2. Nah, 10 pangkat 2 itu berapa sih? 10 pangkat 2 itu adalah 10 kali 10, yaitu 100. Jadi boleh kayak gini, 6 per 8 kali 100. Dihitung 6-nya kali 100 dulu aja. 6 kali 100 adalah 600 terus per 8. Kira-kira nanti 600 kalau dibagi 8 ada sisanya apa enggak? Boleh dicek sendiri-sendiri, atau kalau mau barengan sama Kak Sari sini juga boleh. Ini ya. 600 per 8. Ini kita mau sederhanakan dulu biar nanti hitungnya enak ya. Bisa sama-sama dibagi berapa? Kamu kepikirannya dibagi berapa? Kalau kepikirannya dibagi 2 boleh. 600 bagi 2 300 per 8-nya bagi 2 4. Masih bisa nggak sederhanakan lagi? Bisa ya. Sama-sama dibagi 2. 300 bagi 2 itu 150 per 4 bagi 2 adalah 2. Nah, gini. Sekarang 150 dibagi 2. Udah ketemu malahan langsung ya. Berapa 150 bagi 2? 75 kan? Ada sisanya nggak? Nggak ada. Berarti ya udah 600 per 8 itu 75 dan tidak ada sisa. Berarti ini kita pilih. Jenis apa ini tadi? Jenis pickup ya. Kita ambil sebagai jawaban. Pickup. Oke, sejauh ini sudah ada 4 jenis truk ya yang bisa mengangkut pasir tadi tanpa ada sisa, yaitu tronton, fuso ringan, double ankle, dan pickup. Nah, terakhir untuk mobil atau jenis truk berikutnya yaitu van, van ya, harus kita hitung juga ini. Jenis mobil yang terakhir, mobil van, berat pasirnya tetap nanti ya. Berat pasir dibagi dengan kapasitas truk yang ini. Sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 dibagi, van itu 7,2 kali 10 pangkat 2. Oke, mulai hitung-hitungan. Ini sama dengan 6 per 7,2-nya sendiri dikali 10-nya pangkat 4 kurangi 2. Sama dengan 6 per 7,2 kali 10 pangkat berapa dek? 4 kurangi 2 adalah 2. Kayak tadi ya, 10 pangkat 2 itu artinya 100 ya. Berarti 6 per 7,2 kali 100. Cara hitungnya boleh kayak gini. 6 kali 100 adalah 600 terus per 7,2. Dihitung di tempat terpisah boleh ya. 600 dibagi 7,2. Apakah nanti ada sisa atau pas? Di sini 600 dibagi 7,2. Kita jadikan pecahan. 600 dibagi 72 per 10. Kita ganti menjadi perkalian sama dengan 600 kali 10 per 72. Lanjut, nih sama dengan, kalau mau disederhanakan dulu boleh. Yang disederhanakan itu ini dek, 6 dengan 72.
itu sama-sama bisa dibagi 6. 6 bagi 6 adalah 1, 72 bagi 6 adalah 12. Jadi ini nulisnya gini, 100 dikali 10-nya tetap per 12 ya. 600-nya jadi 100, 10-nya tetap 10, 72-nya jadi 12. Dilanjutkan, 100-nya dikali 10, 100 dikali 10 adalah 1000. Pernya tetap per berapa ini? Per 12. Nah, 1000 per 12 itu ya 1000 dibagi 12. Kira-kira nanti bersisa enggak ya? Pastinya bersisa ya. Mau dihitung bareng-bareng boleh di sini ya, 1000 dibagi 12. Caranya ambil 100 aja. 100 dibagi 12 itu yang paling mendekati 8, Dek. Karena 8 kali 12 itu 96. Dikurangi 100 kurangi 96 adalah 4. Nolnya ini turun ya. Sekarang 40 dibagi 12 yang paling mendekati adalah 3. 3 kali 12 adalah 36. 40 kurangi 36 adalah 4. Nah, 4 dibagi 12 bisa nggak? Nggak bisa. Ya berarti ini sisanya ya. Jadi kesimpulannya 1000 dibagi 12 itu dapatnya 83, sisa 4. Otomatis yang ini 600 per 7,2 juga sama ya. Dapatnya adalah 83, sisa 4. Jadi jenis ini kita pilih enggak? Karena ada sisanya jangan dipilih. Sehingga mobil van ini enggak usah dipilih. Dengan kata lain, maka soal yang A ini sudah terjawab ya. Tentukan jenis truk apa yang digunakan untuk mengangkut pasir agar tidak ada pasir yang tersisa. Ada 4 jenis truk di sini, yaitu tronton, fuso ringan, double ankle, dan pickup. Seperti itu deh cara menjawabnya. Harus dihitung dan dibuktikan satu persatu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal yang B. Baca dulu untuk yang B. Jika semua truk mampu mengangkut sesuai dengan kapasitasnya, berapa ton pasir yang mampu diangkut dengan oleh truk tronton dan truk fuso berat jika masing-masing mengangkut sebanyak 8 kali. Nah, jadi ini ada kata yang boleh dicoret aja. Ini nih, Dek. Atau dengannya deh. Nah, kayak gitu. Boleh kasari ulang ya. Jika semua truk mampu mengangkut sesuai dengan kapasitasnya, berapa ton pasir yang mampu diangkut oleh truk tronton dan truk fuso berat jika masing-masing mengangkut sebanyak 8 kali. Jadi kita hitung, kalau yang mengangkut adalah truk tronton sebanyak 8 kali, itu nanti bisa mengangkut berapa ton. Kalau yang digunakan adalah truk fuso berat sebanyak 8 kali, maka yang terangkut adalah berapa ton pasir. Jadi hitungnya 2 macam truk ini. Siap ya? Kita hitung seperti ini caranya. Yang pertama kita hitung untuk truk tronton dulu. Truk tronton. Tadi diangkutnya sebanyak 8 kali, berarti 8 dikali dengan kapasitasnya. Kayak gitu ngitungnya ya. Nah, di sini sama dengan 8 dikali, cek pada tabel untuk truk tronton. Kapasitasnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 4. Ini satuannya masih kilogram. Hati-hati, nanti harus dirubah ke dalam satuan ton. Terakhir aja, yang penting ini kita hitung dulu. Nah, sama dengan, ini cara ngitungnya gini deh. 8-nya kita kali dengan 1,5. Dihitung di lembar terpisah atau di tempat terpisah boleh di sini ya. 8 dikali 1,5 itu enaknya malahan 1,5 aja dikali 8. Kan dibolak-balik nanti hasilnya sama. 5 dikali 8 adalah 40. 1 dikali 8 adalah 8, ditambah 4 adalah 12. Peletakan komanya, karena ada satu angka di belakang koma, berarti ini juga kita ambil satu angka di belakang koma. Bacanya 12,0. 12,0 itu boleh disebut 12 saja. Jadi 8 kali 1,5 adalah 12. Terus dikali 10 pangkat 4. Nah, ini satuannya masih kilogram. Kalau mau dirubah ke dalam ton, caranya itu gini. 1 ton itu 1000 kilogram deh. Nah, berarti kalau dari kilogram ke ton itu kayak gini, dibagi dengan 1000.
dibagi dengan 1000. Ini nanti satuannya sudah ton. Oke, dan agar memudahkan menghitung, 1000 di sini kita jadikan bentuk pangkat. 1000 itu adalah 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3, karena nolnya ada 3. Nulisnya 12 dikali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 3. Satuannya ton. Hasil akhirnya kayak gini. Ini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3 itu boleh pangkatnya dikurang. Menjadi 12 kali 10 pangkat 4 kurangi 3. Ya, ini satuannya sudah ton. Akhirnya sama dengan 12 kali 10 pangkat berapa? 4 kurangi 3 kan 1. 1 itu nggak usah ditulis. Jadi 10 saja nulisnya. Nah, 12 kali 10 berapa? Tentu saja jawabannya adalah 120. Satuannya sudah ton. Gini. Wah, panjang banget, Kak. Iya, karena Kak Sari mengerjakannya sedetail mungkin sesuai dengan langkah-langkahnya supaya kamu paham. Nanti kalau Kak Sari dari atas sini ujuk-ujuk ke bawah sini, kamu nggak ngerti lagi. Terus malah bingung, kan kasihan ya. Yang penting langkah-langkahnya diikutin. Nanti mana yang tidak perlu kamu tulis ya, atau ada langkah yang bisa kamu skip, boleh kamu skip. Yang penting hasil akhirnya harus benar, yaitu kalau truk tronton yang mengangkut sebanyak 8 kali, maka pasir yang terangkut adalah sebanyak 120 ton. Jelas ya? Oke, nah sekarang kita hitung untuk truk satu lagi, yaitu truk fuso berat. Siap, untuk truk fuso berat. Caranya sama. Tadi kan perintahnya mengangkutnya sebanyak 8 kali. Berarti ya 8 dikali kapasitas truk ini. Lihat pada tabel, kapasitas untuk truk fuso berat adalah 8 kali 10 pangkat 3. Ini satuannya kilogram. Sama dengan ini langsung aja 8-nya dikali 8 yaitu 64 terus kali 10 pangkat 3 kilogram. Nah, dari kilogram ini kalau mau dirubah ke dalam bentuk ton, caranya harus dibagi 1000. Nulisnya 64 kali 10 pangkat 3 per 1000. 1000-nya boleh langsung dalam bentuk pangkat ya, yaitu 10 pangkat 3. Ini nanti satuannya sudah ton. Nah, karena ada yang sama atas dan bawah, boleh langsung dicoret. Jadi berapa dong? 64 saja. Satuannya ton. Tuh, kalau yang sudah kedua kan caranya malah lebih simpel ya, karena kalian sudah tahu tahapan-tahapannya. Kenapa sih 10 pangkat 3? Karena kan 1000 dirubah dalam bentuk pangkat itu 10 pangkat 3, seperti ketika kita menghitung jenis truk yang pertama tadi. Gitu loh deh ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk soal yang B ini sudah terjawab. Kalau yang mengangkut adalah truk tronton sebanyak 120 ton, dan kalau yang mengangkut adalah truk fuso berat, pasir yang terangkut sebanyak 64 ton gitu. Kalian bikin kesimpulan sendiri boleh ya dengan kalimat. Kak Sari kali ini bikin langsung intinya saja. Oke, sip. Lanjut ke soal yang C. Soal yang C, jika truk tronton wing box mengangkut pasir sebanyak 5 kali, tentukan berapa ton pasir yang mampu diangkut. Ya udah, kita hitung 5 dikali kapasitasnya truk tronton wing box ya. Nanti ketemu jawabannya. Ada lagi, jika pasir tersebut diangkut oleh truk double ankle, berapa kali double ankle mampu mengangkut pasir tersebut sampai habis? Nah, ini kita hitung berdasarkan jawaban ini tadi, yang pertama ini tadi ya. Kak Sari bantu. Seperti ini deh caranya. Oke, kita hitung dulu. Truk tronton wing box mengangkut sebanyak 5 kali. Itu nanti berapa ton pasir yang mampu diangkut? Caranya gampang kayak gini ya. Tulis dulu tronton wing box sama dengan mengangkutnya 5 kali ya, dikali kapasitasnya.
sama dengan 5 dikali, lihat pada tabel tronton wing box kapasitasnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 4. Di sana satuannya masih kilogram. Ini nanti harus kita rubah ke dalam satuan ton. Baik, kita hitung sama dengan ini 5-nya aja, Dek, dikali 1,8. Sebelah sini ya. 5 dikali 1,8 itu boleh 1,8 aja dikali 5. Nanti hasilnya sama kok. 8 kali 5 40. 1 kali 5 5 ditambah 4 9. Letakkan satu angka di belakang koma, berarti hasilnya 9,0. 9,0 boleh ditulis 9 saja. Dikali 10 pangkat 4. Ini masih kilogram. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk ton harus dibagi 10 pangkat 3 baru boleh satuannya menjadi ton. Caranya sama dengan 9 dikali 10-nya, ini pangkat 4, kalau dibagi 10 pangkat 3 itu langsung dikurangi aja 3. Hasilnya sama dengan 9 kali nih 10 pangkat berapa? 4 kurangi 3 kan 1. 1 itu nggak usah ditulis, jadi 10 saja. Ton. Hasil akhirnya ya 9 kali 10 yaitu 90 ton. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama di sini ya. Jika truk tronton Wingsbox mengangkut pasir sebanyak 5 kali, tentukan berapa ton pasir yang mampu diangkut, yaitu 90 ton pasir. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, jika pasir tersebut, maksudnya 90 ton ini diangkut oleh truk double ankle, berapa kali double ankle mampu mengangkut pasir tersebut sampai habis? Ya udah, caranya 90 ton ini kita bagi dengan kapasitas angkut truk double ankle. Itu nanti jawabannya ya. Seperti ini menuliskannya. Gini, kita masih tetap memerlukan hitungan yang ini nanti ya. Nah, di sini catat dulu truk double ankle. Kita mau hitung 90 ton ini dibagi dengan kapasitas dia. Itulah nanti berapa kali angkutnya ya. Sama dengan 90 ton dibagi kapasitas double ankle, lihat pada tabel, yaitu 2 kali 10 pangkat 3, satuannya kilogram. Nah, Dek, perhatikan. Di sini satuannya nggak sama, yang atas ton, yang bawah kilogram. Biar enak, yang ton ini kita jadikan kilogram. Caranya kayak gini. 90 ton itu kalau mau menjadi kilogram harus dikali dengan 1000. 1000 itu boleh ditulis 10 pangkat 3. Nah, ini nanti satuannya sudah kilogram. Dibagi 2 kali 10 pangkat 3 juga kilogram. Kilogram dengan kilogram boleh dicoret. 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 3 pun boleh dicoret. Tersisa 90 per 2. 90 per 2 itu artinya ya 90 bagi 2 berapa? 45. 45 ini 45 apa? 45 kali angkut gitu ya. Jadi ini kan sudah nggak punya satuan, satuannya sudah dicoret. Jadi intinya double ankle kalau mengangkut 90 ton pasir, maka dia harus melakukan 45 kali pengangkutan ya. Itu jawabannya. Kita pindahkan di sini. 45 kali. Oke, untuk kesimpulannya kalian bisa tulis dengan menggunakan kalimat masing-masing ya, Dek ya. Paham ya? Kak Sari tadi sudah menyebutkan juga. Jadi kayak gini. Maka double ankle tersebut harus melakukan 45 kali pengangkutan untuk mengangkut 90 ton pasir tersebut gitu loh, Dek. Dicatat aja boleh. Atau nanti kalau misalnya masih kesulitan juga tanya di dalam grup ya. Mumpung Kak Sari lagi nyinggung grup, untuk yang mau gabung di grup chatnya ke 081 456 10 9 8 70. Tapi untuk yang sudah bisa membuat kesimpulan sendiri, good job ya. Yang penting hitung-hitungannya yang Kak Sari bantu, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang D.
Yang D, jika semua jenis truk mengangkut ya pasir sebanyak 3 kali, oke, tentukan berapa ton pasir yang mampu diangkut. Wah, ini gimana? Berarti ini caranya, setiap truk ini kita kalikan dengan 3 kali, kemudian seluruhnya kita rubah ke dalam bentuk ton, lalu dijumlah. Untuk mengerjakan dengan mudah, kita gunakan tabelnya aja ya, kayak gini deh. Oke, kita lihat di sini ya, lebih mudah. Untuk tronton wing box, kapasitasnya 1,8 kali 10 pangkat 4. Karena tadi yang ditanya adalah 3 kali angkut, berarti ya 3 dikali ini ya, 1,8 kali 10 pangkat 4. Dan karena yang diminta juga dalam satuan ton, jadi langsung aja ya dek ya, ini kita bagi dengan 1000. 1000 itu 10 pangkat 3, kayak gitu kan ya. Oke, sama dengan ini yang dihitung 3 kali 1,8 adalah 5,4, kemudian kali ini 10 pangkat 4-nya dibagi dengan 10 pangkat 3 seperti tadi ya dek ya, caranya 4-nya dikurangi 3, 4 dikurangi 3 adalah 1 ya, berarti 10 pangkat 1 gitu aja. Nah 5,4 kali 10 itu ya 54, ini satuannya sudah ton. Oke, kita pindahkan ya. Jadi untuk tronton wings box kalau melakukan 3 kali pengangkutan maka akan berhasil mengangkut 54 ton. Kita tulis di sini 54 ton. Oke, lanjut sekarang untuk truk tronton. Dia kapasitasnya 1,5 kali 10 pangkat 4. Sama ya, disuruh mengangkut 3 kali. Kita hitung dulu. Tronton sama dengan 3 dikali kapasitasnya dia 1,5 kali 10 pangkat 4. Kemudian karena nanti disuruhnya dalam satuan ton, ini juga langsung kita bagi dengan 1000 atau dibagi 10 pangkat 3 ya, sama dengan ini aja, 3 dikali 1,5 adalah 4,5, kemudian dikali 10-nya pangkat berapa? 4 dikurangi 3 yaitu 1, nggak usah ditulis, jadi 4,5 kali 10 gitu aja, hasilnya berapa? Ya 45, satuannya ton. Oke, kita pindahkan di sini sama dengan 45 ton. Sekarang untuk truk fuso berat ya, kapasitasnya 8 kali 10 pangkat 3. Siap, kita hitung fuso berat. Karena disuruh 3 kali angkut juga, berarti ya 3 kali 8 kali 10 pangkat 3 ya. Coba jangan sampai salah. Iya, betul. Nah, ini nanti untuk dirubah ke satuan ton langsung kita bagi dengan 10 pangkat 3 juga. Boleh langsung dicoret ya. Tersisa 3 kali 8 aja. 3 kali 8 adalah 24. Satuannya ton. Alhamdulillah. Kita pindahkan 24 ton. Lagi untuk fuso ringan, sama caranya kita hitung. Fuso ringan sama dengan 3 kali berapa kapasitasnya? 5 kali 10 pangkat 3. Gini ya. Oke, untuk dirubah ke ton, ingat langsung dibagi 10 pangkat 3. Hasilnya sama dengan ini 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 3 coret, tersisa 3 kali 5, yaitu 15. Satuannya ton. Oke, pindahkan. Fuso ringan 15 ton. Lanjut untuk double ankle. Double ankle. Mau nyoba hitung sendiri dulu boleh loh ya. Belajar yang seperti itu tuh lebih efektif. Jadi sambil lihat penjelasannya Kak Sari, terus kalau dirasa sudah bisa, sudah ngerti, soal berikutnya itu kamu coba sendiri. Nanti dicocokkan jawabannya. Kalau udah benar berarti sudah paham. Kalau belum ya tinggal dilihat mana letak kesalahannya. Kayak gitu ya. Oke, untuk double ankle mengangkut 3 kali berarti 3 kali berapa? Nih, 2 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat 3 sama dengan coret-coret. Tersisa hasilnya 3 kali 2 yaitu 6. Satuannya ton. Kita pindahkan double ankle 6 ton. Lanjut untuk ankle box. Ankle box.
Oke, sama dengan, sama ya, perintahnya kan 3 kali angkut, berarti 3 kali kapasitasnya adalah 2,2 kali 10 pangkat 3. Gini, 2,2 kali 10 pangkat 3. Ingat, harus dibagi 10 pangkat 3 karena dirubah ke dalam satuan ton. Sama dengan ini, coret saja, tersisa 3 kali 2,2, yaitu 6,6. Satuannya ton. Ini 6,6 ton. Lagi untuk pickup. Pickup sama dengan 3 kali angkut, berarti 3 kali kapasitasnya adalah 8 kali 10 pangkat 2. 8 kali 10 pangkat 2. Juga harus dibagi dengan 10 pangkat 3 kalau mau dirubah ke dalam bentuk ton. Sama dengan, nah ini caranya gini. Ini kan 10 pangkat 2 yang atas, 10 pangkat 3 malah yang bawah. Berarti gini aja, Dek. 3 kali 8-nya kita tulis di tempat semula. Kemudian pernya ini kayak gini, 10 pangkat 3. Nih ya, 2-nya bawa ke bawah, dikurangi 2. Jadi kayak gitu. Kalau yang atas malah lebih sedikit daripada yang bawah. Sama dengan ini, 3 kali 8 itu kan 24 per 10 pangkat 3 kurangi 2 itu adalah 1 ya. Berarti 10 pangkat 1. Dan 10 pangkat 1 itu nggak usah ditulis angka satunya. Jadi 10 aja. Nah, berarti ini hasilnya adalah 24 per 10 atau 24 bagi 10. Berapa, Dek? 2,4. Satuannya ton. Kayak gitu ya. Untuk pickup 2,4 ton. Terakhir untuk van. Ini kapasitasnya 7,2 kali 10 pangkat 2. Nah, nanti cara hitungnya mirip seperti pickup tadi. Sini ya, kita hitung mobil van sama dengan 3 kali 7,2 kali 10 pangkat 2 kan kapasitasnya, terus dibagi dengan 10 pangkat 3. Sama dengan cara hitungnya gini, 3 kali 7,2-nya boleh ditulis ulang dulu. Kemudian per 10 pangkat 3 dikurangi dengan 2. Jadi malah pangkat 2-nya ini yang turun ke bawah ya. Jadi dikurangi 2. Sama dengan ini dihitung 3 kali 7,2 itu hasilnya adalah 21,6 per 10 pangkat berapa ini? 3 kurangi 2 kan 1. Berarti 10 pangkat 1 atau ditulis 10 saja. Terus 21,6 per 10 itu tinggal geser komanya aja ke depan menjadi 2,16 gitu. Satuannya ton. Yes, kita pindahkan ya. 2,16 ton. Oke, ini tadi masing-masing sudah. Nah, sekarang tinggal diapakan? Tinggal kita jumlahkan seluruhnya. Karena yang ditanya tadi, tentukan berapa ton pasir yang mampu diangkut oleh semua jenis truk ini dalam 3 kali pengangkutan. Kayak gitu. Berarti ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Susun ke bawah untuk ketemu jawabannya. Yang akan Kak Sari jumlahkan yang ini dulu, 54 tambah 45 tambah 24 tambah 15 tambah 6 ya di sini. Oke, 4 tambah 5 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 6 itu 24. Tulis 4, simpan 2-nya di sini. 2 tambah 5 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 1 14. Nah, ini 144. Sekarang 144-nya kita tambahkan lagi dengan ini 6,6, 2,4 dan 2,16. Nulisnya itu kayak gini, Dek. 144 tambah 6,6 itu menyusunnya kayak gini. Terus 2,4 itu di sini, 2,4. Terus 2,16 itu di sini, 2,16. Nah, baru di total. Ya, ini kan lurus, nggak ada temennya, berarti langsung tulis 6. Yang ini 6 tambah 4 10, 10 tambah 1 11. Simpan 1 di sini. 1 tambah 4 5, 5 tambah 6 11, tambah 3 tambah 2 ya, 13, 13 tambah 2 15. Simpan 1. Cek ulang, 1 tambah 4 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 2 15. Betul? Sekarang 1 tambah 4 5,
terus satunya turun. Komanya lurus aja kayak gini. Jadi totalnya adalah 155,16. Satuannya ton juga. Selesai ya. Jadi ini untuk menjawab soal yang D. Kita pindahkan di sini ya. Jawaban akhirnya adalah 155,16 ton. Yeay, alhamdulillah. Selesai sudah semua pertanyaan soal nomor 2 ini ya, yang A, B, C, dan D. Berarti dengan ini selesai juga tugas Kak Sari ngebantu kamu ya untuk sesi kali ini. Undangan masuk ke grup tetap terbuka selama peserta grupnya belum penuh. Jadi cepat aja. Kalau udah save nomornya Kak Sari, langsung dihubungin, langsung minta dimasukkan ke dalam grup. Takutnya kalau ditunda-tunda keburu penuh deh ya. Jadi harus antri dulu akhirnya. Oke? Pokoknya kayak gitu aja pesannya Kak Sari. Tetap semangat belajar ya. Mudah-mudahan studi kalian lancar. Amin. Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.